ila syis wasairu auladi adama ghairuhu ghairihi in qaradu wa badu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu dzikru wafati Adam. Penjelasan dzikru itu menyebut ya, ingat asalnya berpikir, tapi yang pas arti di sini adalah penjelasan, ya, penjelasan wafatnya Nabi Allah Adam. Satu. Yang kedua, penjelasan wasiat Adam. Pesan. Wasiat bisa diartikan kalau dalam itu oke. Tabaturun lima yuwaku ba'dal mauti. Wasiat itu apa? Bersedekah cuma disandarkan kepada telah mati. Ya, kami wasiat kalau ada meninggal sawah yang dipojong 2 kotak, 2 petak buat anu gitu. Itu namanya kalau kita artikan terminologi wasiat kepada tinggi, kembalikan kepada tinggi, ada tuh bab wasiat. Dan wasiat yang itu nggak boleh lebih dari 1/3 dan semua hartanya itu sih, itu yang wasiat. Kalau lebih dan 1/3 itu haknya ahli waris. Tanya boleh nggak? Kalau nggak boleh ambil paksa. Umpama duitnya ya asalnya 90 juta tuh peninggalan, dia wasiat 40 juta, lebih nggak 1/3? Lebih berapa ya? 10, ambil buat ahli waris. Itu hak ahli waris. Dan karena Nabi seperti itu kebanyakan. Jadi jangan kita sedekah ke orang, anak kita jadi lebih miskin gitu, kuantan. Tetap hak ahli waris itu didului. Tapi tetap wasiat emang disuruh karena emang ada orang begini masih hidup, masih sehat, yang namanya sedekah maaf pelit gitu dia, masih doyan sate bakar, sate madura, sate tongseng segala macam. Nah itu sedekah waktu lagi bugar, lagi fit, lebih afdol ketimbang sedekah waktu sakit. Ya kenapa nggak boleh makan emping, nggak boleh makan goreng, nggak boleh makan kambing gitu ya. Sedekah baru dia. Tapi mau juga sih sedekah, tapi dibandingkan lebih masih ambil semua makan dari pantangin menggawat, tapi sehat. Tapi duit sama-sama dia lebih dibutuhkan. Nah, sedekah waktu hidup walaupun sakit lebih afdal ketimbang dia udah mah kalau mati. Itu gini wasiat nih. Jadi dia sedekah nunggu mati dulu sedekah. Nanti wali sudah dengar satu masuk kan orang begitu mati nih kalau ngomong tapi wasiat. Tapi mereka orang sampai pelit akhirnya kalau mati kan itu bos anu. Dia sedekah nungguin mati, dia nggak perlu ngeriamin lagi namanya. Tapi alhamdulillah masih mau sedekah juga gitu. Alhamdulillah. Itu wasiat banyak ya mengenai terminologi dalam fikih ya wasiat. Kalau di sini kan wasiat bukan itu. Kalau khotbah itu kan wasiat pesan ya, nasihat ya. Wasiat kita itu termasuk rukun khutbah kan, hamdalah, sholawat, wasiat, hamdalah, sholawat, wasiat, sama apa? Baca Quran di pertama, tapi boleh dua. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Nah kalau doa orang muslimin, khutbah yang kedua itu rukun. Jadi wasiat di takwa termasuk rukun khutbah. Pesan takwa gitu, usikum wa iyyakum gitu. Ya,
ini sama nih. Ini pesannya siapa? Pesannya Nabi Adam kepada ilahi wasiat nanti kalau ada meninggal khalifah yang muslim kesalahan ente waisis kayak seorang kiai wasiat kepada anaknya yang paling sulung atau paling nanti pondok yang ini lo yang ngurusin pondok yang sono lo yang ngurusin gitu. Akhirnya itu wasiat namanya gitu ya. Nah, ya ini masih hidup itu wasiat. Ya. Kalau seorang kaya wasiat semua hartanya kasih seorang nggak boleh, dibatalkan secara hukum. Karena kan hak ahli waris lebih kuat. Seluruh harta saya buat si kamu, nggak bisa. Walaupun wasiat itu pakai notaris ya. Kalau kembali ke hukum agama itu dibatalkan. Tetap maksimal wasiat ke orang lain ataupun ke sama ahli waris. Tapi kalau ahli waris mesti ada persetujuan dari ahli orang lain. Kayak wasiat yang sepertiga atau yang seperdua, sepertiga ya. Buat si sulung, tanya boleh nggak yang lain tuh. Dan waktu nanya mesti lagi, tapi udah meninggal, siapa? Bapaknya. Soalnya kalau masih hidup nggak enak. Ya kalau bapak tersakit lagi. Tunggu sampai mening. Hanya, jadi ada semacam pembimbing nih. Itu juga. Iya, gimana ya? Kalau kita satu nama aja. Oh. Dan nanti mesti gede-gede, jangan masih bocah. Ada masih bocah, ya, bisa kasih apa? Mungkin juga nih, anteng, mesti turun gede. Paham nggak? Jadi tanya itu setelah yang wasiat meninggal dan yang tanya tuh udah balik, lalu sah wasiat kepada ahli tunggu persetujuan ahli baru siap lah. Kan ada kado gitu ya. Timbul pengen tuh boleh nggak wasiat pada ahli itu coba nih. Kalau boleh silakan, tapi itu dia tunggu setelah bapak meninggal yang wasiat. Kedua nggak ada yang masih kecil, mesti udah gede semua, udah punya hak untuk ikhtiar tasawuf atau udah bisa nolak diri, lalu dia bisa tanya gitu. Kalau sebut bocah 8 tahun banyak ya, nggak bisa, nggak sah. Ya kan ya? Itu kalau kembali pada teknologi tinggi ya. Nah, kembali pada ini wasiat. Jadi Nabi Adam wasiat ila bihi ke anaknya Nabi Allah Syekh alaihi salam. Nabi Syekh jarang disebut ya, di Quran juga nggak ada ya. Ada apa dari hadis Nabi ya. Wa ma'na syirk, apa arti syirk? Hibatullah, pemberian Allah. Hibat itu pemberian. Hibah juga ada bab ini, ada bab wasiat, ada bab nas. Kalau hibah tuh nggak nunggu mati, kasih aja. Hibah ada dua terbagi, ada hibah bitawabin, ada hibah bila tawabin. Hibah pakai ganti, itu kan bitawabin tuh. Undangan, ya, itu kayak itu hibah ditawabin. Kalau zaman dulu ya lagi ya, orang kampung ngasih kalau ada acara 40 hari bawa beras, telur, ini mentah itu ya. Ntar pulangnya ngasih apa? Nasi mateng, ya, tempe, besek gitu loh. Itu apa? Ini nggak ngasih, cuman ada semacam apa? Balik. Itu apa gitu. Nah itu dia namanya hibatun ditawabin. Hibah cuma pakai imbal balik gitu. Nah kalau hibah bila tawab itu dia kaitan nasi kepada orang gitu, hibah ya. Cuma kalau orang yang dikasih belum terima boleh ngambil. Kita ngasih kue dulu, ngasih kue, ngasih pastel gitu ya. 20 biji atau 3 biji tetangga. Tapi makanya telepon istrinya, dia ya si yang tua belum dapat siang gitu makanya. Jadi yang lu kita lagi, boleh tuh. Kalau belum, yang belum terima tuh. Nah, kalau terima, apa? Nggak boleh. Apa namanya? Kalau terima, kalau belum terima boleh. Kalau belum terima,
Al-Qudah nggak boleh. Ya, teman-teman, hibah dalam apa? Teknologi tinggi ya. Baik, kembali pada ini pemberian Allah nih. Wasammayahu dan salah baca tersebut tadi samaya, siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Dipakai ngomongin taklis nih alif sammayahu. Kalau kita belajar sholat, sammau sama yusammi ismun nama dia. Dan keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa menamai siapa tuh? Nabi Allah Sis dengan Sis. Bidzalika, kenapa Siti Hawa dan Nabi Adam namain Sis? Kan? Kalau ada timbul pertanyaan, li'annahuma karena keduanya ruziqahu diberi rezeki, dikasih anak siapa? Nabi Allah Sis ba'daan kutila Habil. Gak lama Habil dibunuh sama Qabil. Seluruh anak-anak Nabi Adam yang lahir semuanya kembar, kecuali itu dia Nabi Allah Sis. Sekarang untuk nambel Habil kan kembar anak budak dibunuh, kan berarti kan kalau kan sendirian nih untuk nambel kembar tadi gitu. Makanya saat Nabi Sis lahir sendirian, gak ada kembar gitu ya. Paham ya? Lanjut. Qala Abu Dzar fi hadithihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari ya. Fi hadithihi dalam hadisnya melalui Rasulullah Nabi bersabda, innallaha sesungguhnya Allah anzala mi'ata sahifatin menurunkan 100 suhuf. Ada kitab, ada suhuf, tapi masuk golongan kitab juga. Ini kitab suci itu Allah turunkan apa? 100 suhuf wa arba'a suhufin, 4 suhuf itu 4 kitab. Jadi 104 kitab suci. Kitab suci kan iman, rukun iman berapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman ketiga. Ya. Nah, yang 104 ini ala syita khamsina sahifatan. 50 suhuf, 50 suhuf. Ya. Di sini cuma potongan ya. Kita buka di kitab lain tuh. Ya, karangan siapa? Syekh Awil Badani. Ya. Nah. Fal-kutubul munzalatu mi'atu kitabin wa arba'ata asyara surat dan ya, ada 114 kitab suci. 50 atas Nabi Allah Sis, 30 atas Nabi Allah Idris, 20 atas Nabi Allah Ibrahim, ya, dan yang 10 ini apa ya, 10 kan 50 Nabi Sis berapa? 30 berapa? 58 Bu. Idris dan 20 berapa tuh? PCPS. Nah, yang 10 lagi apa? Kira ulama ada yang mengatakan Nabi Adam 10, ada yang mengatakan Nabi Musa sebelum kitab Taurat gitu. Tapi yang sini bilang kitab Taurat ada Nabi Musa. Di kitab lain itu bukan 104, berarti 104, dan Nabi itu sudah ada. Yang ada gini, itu sama juga nih, Senawi juga, ya. Allah menurunkan kitab suci dari ke bumi sebanyak 104 kitab. 104 kitab. Nah, suhuf khusus bukan 50 tapi 60 suhuf. Apa suhuf? Gambaran, bukan kalau kita kan menjadi kalau bal gitu ya, kalau itu cuma gambaran doang, ya. Sis 60, kalau Ibrahim apa ya? Ada 30. Nabi Musa sebelum Taurat ada berapa? Ada 10. Pas enggak? Pas ya? Nah, baru Taurat, Injil, Zabur sama Quran.
Adapun isi kandungan suhufsis jarang sih, banyak jarang apa nudroh banget ya. Tukiran suhufsis itu apa gitu? Ya, paling ada yang saya dapat menemukan beberapa petikan, tapi petikan suhuf Nabi Allah sis. Pertama, mengenal Allah para agama jelas, tapi nggak semua nih ya waktu sama sama kita ya, ma'rifatullah ya, tahu kepada dia ngaji kita tahu nih gitu. Mengenal sifat Allah, mengenal Allah para malaikat. Yang kedua, mengenali kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan mesti dikerjain, diusahakan, sabar tuh. Kalau keburukan mesti jauhi, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mendengarkan dan mentaati perintah penguasa. Ya, ada tuh hadis Nabi Muhammad, ati Allah wa ati Rasul wa ulil, tanpa bicara politik dalam negeri, paham? Bicara aja ya. Ya, jadi mendengarkan mentaati perintah penguasa sama teman ya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Itu ada tuh petikan support system ya, yang poin keberapa gitu ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian memperhatikan nasib kaum fakir, ada al-fuqara wal masakin, ada juga tuh. Kemudian intoleransi kepada orang asing, musuh agama. Asyidda'u alal kufar ruhama'u, itu sama asyidda, tegas. Enggak maksudnya enggak azan di gereja gitu, enggak ceramah di gereja gitu. Paham enggak? Ada toleransi, ada intoleransi. Kalau toleransi itu, kita punya teman orang Kristen, dia ada hajatan, kita bantuin. Dia berundangan, tahu nggak? Apalagi nyiapin semua segala macam, kita angkat kemana kan, Dek? Tadi kan, gitu ya. Nah, sampai depan gerbang gereja, lepas. Saya kalau datang dalam namanya intoleransi, kalau keluar masih toleransi. Itu mana tuh? Mana toleh apa pakai in? Kalau udah ke dalam, itu tuh udah in masuk tuh. Kalau di bawah, kalau dapat sekolah yang toleransi. Paham nggak? Jadi jangan apa sih, jangan masalah kaprah nih, masalah apa? Toleran. Jadi ceramah di gereja kan adroh, ya toleran apa ya, cara Natal? Ada tuh di mana tuh? Gereja apa sih cara adroh? Itu mau udah ngaco, udah nggak ada apa? Udah apa ya? Dia bukan berarti kita ada gereja memakai itu, nggak boleh, biasa bergaul kami sama orang kan. Cuman sosial, kalau untuk agama ntar dulu, akun ini maksudnya, ya. Ya, jadi pas banyak banget tuh mengenai support shift ya. Mungkin yang kalian penting kali di sini, ya. Iya. Jujur dalam bertutur kata, bohong, ya. Adil berlaku, adil bersikap warok, sama tuh. Jadi apa sih prinsip atau falsafah tasawuf ada dalam beberapa poin dalam sobat sistem. Bersikap warok dalam urusan dunia, ya. Berlaku lemah lembut, hilang, enggak berangasan, enggak gerabah bubuk, hilang dan ini, ya. Itulah banyak ya beberapa petikan poin dalam sobat sistem, gitu. Kembali kepada materi. Jadi sopopsis, ini belum beres dulu. Ya, jadi di sini kalau kita merujuk pada ini kepada Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Zabur. Jadi kita sebutin ada sopop selain Nabi Allah Moses, juga pada siapa? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa. Suhufi Ibrahim, jadi inna hadza la fi suhufil ula.
Jadi tadi mengenai suhuf Ibrahim ya. Oh, Ibrahim. Ada pertanyaan ya dari seorang sahabat nih, ya. Kita namanya itu, ya. Ya. Oh, Abu Dzar, sama Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari juga. Abu Dzar Al-Ghifari nanya, ya Rasulullah, apakah Allah menurunkan sesuatu daripada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Benar? Suhuf itu mau Musa dia. Nah, kemudian nanya, bagaimana? Apa isinya? Kata Nabi, kanat ibaron kullaha, ya, semua suhuf Ibrahim dan Nabi Allah Musa Ibrah. Suhuf Nabi Musa Ibrah namanya. Ibrah itu renungan. Ini bunyi petikan suhuf Nabi Allah Musa nih. Bukan enggak, tapi suhuf. Kalau tahu itu hukum, salah. Apa turunan hidup. Kalau ini renungan gitu. Pelajaran atau nasihat. Ajib itu, kata Allah nih, liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Dan Nabi Allah, aku heran, gak habis pikir. Bagi makhluk yang bernama manusia, dia yakin akan datangin mati buat dia, tapi masih bisa girang. Tidak lama mati masih bisa ngetawain tukang es. Ya. Dia mati yakin mati tapi masih bisa girang. Ajib betul. Liman ayqana bin nari kaifa yadhaku. Aku merasa heran bagi orang yang yakin akan ada neraka jahanam, tapi kok masih bisa ketawa. Gini, ya. Sekarang yakin, percaya, iman sama neraka. Kita nggak tahu, tapi kenapa kita masih bisa ketawa? Nah, jadi bagi orang-orang yang udah suruh, udah al-Qur'an, bingung tuh orang. Karena tidak takut neraka gitu, masih bisa ketawa. Dan wajib tuh liman ro'ad dunia. Aku heran bagi orang yang melihat dunia. Wa taqallubaha, selalu dunia itu berputar. Ada yang di bawah, ada yang di atas, tertua, ada muda, ada miskin, ada kaya, gitu kan? Senang, susah, pusing, girang. Terus dia begitu. Besok dia lagi tawa-tawa, lagi happy. Besoknya dia lagi belum menung, bergalau gitu ya. Itu orang itu kan. Nah, bagaimana dia bisa tenang sama dunia gitu? Atau begitu betah gitu? Ya maksudnya nggak mau ibadah gitu, enak aja tenang tidur, happy weekend segala macam. Nggak berasa tuh dia. Kalau orang muslim kan gitu konsepnya. Kita udah mati nggak mati gitu aja gitu. Umur udah keburu. Kalau gue mati gimana ya? Kalau kan gitu. Dan orang enggak ada yang begitu. Yang penting hidup dia udah di dunia aja. Itu apa ya? Pikiran orang itu dia mungkin sebagian ateis ya. Enggak udah hidup di dunia aja gitu. Nah ini gini. Dia merasa dunia itu berguncang, berbolak-balik, berputar, tapi dia merasa tenang. Kemudian ajib tuh liman ayqana bil qadri. Aku merasa heran dengan orang yang yakin dengan takdir. Ternyata Allah sudah bagi-bagiin semua ini, takdirkan si anu begini, ya, rezekinya begini, umurnya begini, tapi itu yang mau dia merendam, nah itu sama Allah, suka ngeluh, suka curhat, suka ngeluh, sama orang gini, dah, kita tahu kalau semua Allah yang takdirkan gitu, ya. Nah, itu beberapa petikan daripada suhuf Nabi Allah Musa. Kemudian Abu Dzar nanya lagi, Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, bagaimana bunyi atau isi petikan suhuf Nabi Allah Ibrahim? Ya, Nabi jawab, kanat amsalan kullaha. Itu kebanyakan perumpamaan gitu. Kayak gitu, masaluhum kama terlistau pada naroh gitu ya. Jadi kayak perumpamaan. Ayyuhal maliku, wahai raja, al-musallatu, yang diberikan kekuasaan,
Al-Mubtala yang dapat cobaan. Cobaan tuh yang jadi RT ini belum, RT ini belum. Kalau sekarang masih belum nih, sekarang nih. Ini belum. Udah. Ini orang tuh pengen jadi menteri. Habis cucu, alhamdulillah gitu. Dan cobaan, dicoba sama Allah. Kayak kita dapat kecelakaan, itu bisa nggak kita beban itu? Makanya Sayyidina Umar nggak mau. Orang-orang yang ngerti agama yang tahu tuh nggak mau pada kabur mendapatkan apa ini jabatan mau gitu. Orang berebut apalagi nanti FP 5 berapa UMP iya orang begitu lagi tapi maaf ya. Nah jadi itu dicuri apa dan kunci al-makruh tertipu tapi gitu. Nah ini sesungguhnya apa kata Allah? Lam ab'adka alim nggak mirip-mirip jadi pejabat negara apa jadi pemimpin lita jemaah dunia untuk ngumpulin dunia bukan untuk memperbanyak digit di mana di nomor apa itu rekening iya tadinya cuma ada 10 apa ada 7 dan 10 gitu lama ya nomornya nomor digit nomornya ini cuma ada 8 ya cuma ada 10 gitu coba nggak begitu aja walakin ini akan tetapi bahas juga aku kirim kamu litaud da'ani untuk engkau tolak dari dakwatan mazlum doa yang terzalimi ada di pemerintah itu untuk ngatur orang jangan main zolim-zoliman itu dia butuh satu lembaga yang memiliki legalitas yang diakui semua orang itu dia pemerintah tapi wajib mirip pemimpin mau nggak mau ada ulama malikum zolum khairun min fitnatin tagum raja yang zolim raja yang otoriter pejabat yang tukang korup yang markup segala macam ya itu mendingan ketimbang nggak ada lembaga pejabat nggak ada polisi nggak ada MK nggak ada aparat kan kita ngurus repot tuh ada begal ada yang bulan puasa awal hilal kan ribut tuh ya ini tuh ngurusin udah menteri ada nggak apa udah amat semua gitu maksudnya jadi lebaran kapan sih ada bilang sekarang ada bilang besok gue mau nyemur nih bini gue gitu kan gara-gara bini mau nyemur gitu berantem siapa ya tetangga belum ke besok sekarang berita apa gitu jadi emang sih zolim kan ngomong gitu zolim ya mak gitu zolim gitu itu jadi walaupun bagaimana itu dibutuhkan pejabat negara gitu ya Pak ya gitu jadi fungsi gitu untuk supaya orang zolim itu orang zolim diampuni gitu diampuni gitu bukan ditambah bukan jadi dia jangan sampai doa dia tujuannya itu lo nolak jangan sampai dia doa kepadaku sebab kalau dia doa doa ini kagak di Allah gitu pasti dari mana ya doa oleh mazlum mustajabun doa ini orang yang teraniaya diterima walau ala fami kafirin sekalipun dari orang kafir yang doa ini kalau dia dizalimin gitu ya itu beberapa petikan suhuf Ibrahim yang tadi bilang ada 10 ya dan bilang ada 20 gitu ya baik kembali kepada materi mana tuh jadi gini ada berapa dapat 50 suhuf di kitab ini ya ala syida khamsina sahifatan 50 suhuf kemudian orang Muhammad bin Ishaq berkata Muhammad bin Ishaq apa omongan beliau makalah beliau ya
walamma hadarat, dan tatkala telah hadir, telah datang agama ke Nabi Allah Adam al-wafatu, kematian, tatkala menjelang sakaratul maut, Nabi Adam itu mati. Ahida, beliau mengadakan perjanjian wasiat beberapa omongan penting ilmi kepada anaknya Syekh Nabiullah Syekh wa 'allamahu, dan Nabiul Adam ngajarin Nabiullah Syekh sa'atil laili wan nahar. Satu bukan jam ini, bukan jam ini, bukan waktu, putaran waktu siang dan malam. Kan waktu itu kan belum ada jam-jam, kalau nggak salah ditemukan abad ke-13 kalau jam ini. Bahkan katanya yang menemukan jam itu orang kita, orang muslim itu namanya Ismail Al-Jazari, penemu jam di dunia pertama tuh, ya, sama tuh, ya. Kita aja undang-undang lahir tahun 1136 Masehi itu, ya. Beliau penemu jam pertama. Jadi abad ke-12, 13 Masehi. Nabi kita Muhammad lahir abad ke-6. Dapat wahyu abad ke-7, 670 Masehi. Tapi pemerintah belum. Waktu itu kan penggunaan waktu sholat zuhur min zawalish syamsi, dari tergelincir matahari. Kalau masih di atas belum udah mencong dikit, mana itu gini ya, baru zuhur. Gini doang. Kalau masih di atas masih sekarang belum, masih istiwa namanya, masih kalau udah zawal zuhur gitu, ya. Kalau asar ila masiri dirri kulli syai'in mislahu tuh. Jadi kalau pakai tiang itu bayangan sesuatu itu sama. Enggak, kalau tiangnya 2 meter bayangannya 2 meter. Nah, lebih dikit asar zuhur keluar. Paham nggak? Itu pakai matahari. Nah kalau matahari sampai terbenam matahari, bulutanya habis semua. Kalau kita di pantai itu nyemplung kemana? Kalau kayak gitu, itu kalau masih normal dikit aja gitu tuh, belum maghrib, masih ada asar dikit lagi. Kalau udah belum semua maghrib, gitu. Paham nggak? Kalau isya di syafaqil ahmar, megang ya, ada tuh ya. Matahari udah agak ada, cuma masih ada iya, bayu. Nah, bayu yang kuning itu, nah itu kalau masih ada, belum isya, kalau hilang semua, baru isya. Gitu. Ya. Nah kalau subuh terbit fajar. Cuma fajar satu, fajar sodik. Fajar dari 2, ada fajar sodik dan fajar kazib. Kalau kazib itu jam 2:30 kalau nggak salah, jam 2-an. Jadi dia udah terang, cuma panjang ke atas. Lama gelap lagi. Jangan dulu katanya suka tuh suara ayam kukurin itu jam 3, tapi kan hilang lagi. Diketimbang sama tuh fajar kazib namanya. Nah kalau sodik dia terlalu memanjang, dia melebar. Ufuk dia lama-lama terang. Fajar sodik, ya. Mungkin yang suka yang tahu nih, yang suka di gunung gitu. Kalau dia jam 2, jam 3 di badan, tahu tuh terang, panjang, lama-lama gelap lagi. Itu tuh namanya fajar niku. Nah, kalau dari fajar benar. Yang tua tuh, lagi tuh dia melebar. Lama-lama terang semua. Waktu subuh. Itu jadi di sini bukan jam itu ya, itu waktu tadi tuh waktu duha, matahari terang, ya, waktu tolong tuh. Jadi bukan dengan jam, bukan dengan ini enaknya, ya. Gitu. Kalau itu dia, kalau agama kita seperti Muhammad begitu, sebelum ada jam, peredaran matahari gitu ya.
kemudian timbul pertanyaan tuh. Kenapa zuhur, zawal, kenapa asar? Apa sih udah mulai condong? Kenapa maghrib terbenam? Apakah hikmahnya? Ulama sebagian enggak, udah kita sambil atau tapi ada beberapa ulama yang menjelaskan tuh hikmah sir kenapa subuh terbit fajar. Ya, kalau terbit matahari itu seperti manusia orang brojol dari mana? Dari perut emak. Sebelum brojol itu belum tuh orang. Udah terbit tuh di perut tuh sebelum brojol 6 bulan 4 bulan ya udah ada roh tuh. Itu udah brojol udah hidup terbit fajar tuh. Wajib sholat subuh baru terbit matahari di brojol. Naik tuh umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu jam 10, jam 11. Nah masa jadi dia itu berarti berapa? 20, 25, 30 ya. Itu dia zawal waktu zuhur 40 tuh. Nah 41, 42 asar sampai 50, 60 asar tuh jam 3, jam 4 tuh asar. Disebut generasi wal asri, generasi tua. Kemudian 60, 70, 80 sampai jam 6. 100 jam 6, jam 80 mati. Ibu muda masih ada kayaknya. Masih ada, itu dia sisa manusia tuh. Lama-lama sehari, 2 hari, 3 hari pecah, 7 hari, 10 hari habis kan habis. Dia intimak namanya. Habisnya sisa matahari, habisnya apa sih mega-mega merah tuh dengan tanda masuknya waktu. Ingat itu waktu di tanah masih ada beberapa hari, setelah itu habis tubuh itu jadi apa? Anak itu pun waktu maghrib habis nanti. Setelah waktu isya, matahari udah terbit tapi masih ada sisanya. Nah nanti saja habis apa? Masuk waktu isya. Ya, paham ya? Baik, habis ini. Jadi Nabi Adam diajarin apa? Ngajarin sampai Nabi Sis waktu-waktu menurut itu dia perbedaan saat ini saat sih waktu naik, waktu condong, waktu tinggi matahari gitu ya. Nah, kemudian wa a'lamahu bil muqridufan ba'da dalika. Nabi Adam ngasih tahu nanti akan terjadi tufan. Nabi Allah Nuh nanti bakal terjadi banjir besar atau banjir dunia. Kemudian qala berkata siapa dia beliau nih ya Abu Zami wa yuqalu dan dikatakan inna ansaba bani Adam, semua nasab Nabi Adam kita semua nih yang semua ada di dunia nih semua kan al-yaum hari ini kullaha semuanya tantahi ila syif, semua nyambung kemana? Nabi Syif yang 40 anak itu nggak ada semuanya. Satu anak Nabi Allah Sis, semua anak cucu manusia itu ya sekarang semua miliaran itu asal muasalnya dan satu biang Nabi Allah Sis. Dan sisa wasairu auladi Adam, sisa Nabi Adam yang lain anak-anaknya, cucu-cucu Nabi Adam dari anak yang lain inqarudu wabadu putus. Jadi nggak ada lagi tuh dari Iklimah, dari Labuda, dari Habil, dari Obil, dari Abdul Turis ya. Kalau itu nggak ada lagi habis putus semua. Yang ada siapa? Nah, dari apa? Dari Allah Sis yang sekarang ini anak cucu Nabi Adam yang bernama umat. Semua nyambung sampai hanya ke Nabi Allah Sis alaihis salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'afana annana adarafana annana syarafana أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل
كل حرب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا وباكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب أصحابي والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا درجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا درجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك على محمد.